Halo semuanya, selamat datang di setir kanan, masih dengan suasana Gias 2021. Dan di belakang gue ini adalah Honda Civic RS 2021 generasi 11. Mobil ini dijual dengan harga 560 juta rupiah. Wow, itu angka yang sangat besar dan tidak murah. Lantas dengan harganya yang setengah miliar lebih sedikit ini, apakah memberikan penawaran fitur yang menarik sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk dibeli? Mau tahu apa yang ditawarkan? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, Honda Civic generasi 11 ini berkode FE dan yang masuk ke Indonesia hanya trim RS yang berarti varian tertinggi dari Honda. Sekilas, tampangnya ini seperti Honda Accord dari depannya serta di bagian pilar C-nya. Dan yang spesialnya lagi, Honda Civic ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Terlihat dari di kaca tengahnya ini sudah ada kamera sensor dan berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi 10 yang tampangnya itu lebih ke sporty untuk jiwa anak muda yang siap untuk memodifikasi, tapi yang ini lebih dewasa. Jadi untuk kelas bisnis muda baru cocok untuk memilih mobil ini. Lalu perubahan yang terjadi di tampilan depannya ini adalah lampunya sekarang sudah full LED back headlamp maupun di fog lamp. Perubahan yang berbeda di generasi sebelumnya adalah di ujungnya ini, lampu ujungnya ini sekarang lebih membulat, yang dulu lancip. Dan di bagian grillnya ini di atas, yang varian generasi 10 itu dia dilapisi dengan chrome. Kalau ini suara dengan body jadi terlihat agak jenong dan besar ya. Tapi dengan desain Honda yang sekarang, grill yang kecil, serta karena ini varian RS jadi sudah ada emblem RS di sini. Dan di bagian grill bawahnya ini besar dengan ada tambahan lips plastik di sini berwarna hitam dop. Oke sobat setir, sekarang Honda Civic ini menggunakan kuncinya yang keycard seperti ini. Jadi kita tinggal masukin dia ke kantong dan mobil bisa seperti keyless smart key. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Warna yang digunakan oleh Honda Civic RS ini adalah Ignite Red Metallic dengan paduan black glossy di bagian spion, handle pintunya, antena hiu, dan di bagian spoiler. Untuk dimensinya ini mendapatkan pemanjangan jadi 4.678 mm dan wheelbase-nya ini bertambah menjadi 2.735 mm. Dan yang uniknya sekarang velgnya berwarna hitam dengan ring 17 dengan ban lebar 215 tebal 50. Serta yang uniknya lagi, baru kali ini mobil pabrikan itu memberikan warna velg yang hitam, biasanya warna alloy atau aluminium. Oke, seperti yang tadi gua singgung bahwa di pilar C ini seperti Honda Accord ini bentuknya. Dan ini bukan model liftback ya, tapi ini yang bagasinya yang keangkat, bukan kacanya. Seperti generasi Honda dulunya yang menggunakan model liftback. Tapi kalau liftback sebenarnya bagus juga kan, jadi lebih kelihatan lebih mewah. Oke, untuk di bagian belakangnya, di sini karena varian RS dia dapat logo emblem RS juga, dan desain lampunya ini berubah. Yang dulunya itu bentuk C kiri kanan yang menyatu ke spoiler, sekarang terpisah. Dan kalau sekilas juga lihat dari jauh ini seperti model HR-V dengan LED bar di sini, tapi lampu sen dan lampu mundur masih halogen, itu tidak apa-apa. Pembukaan bagasi sudah elektrik, tapi masih mekanikal untuk dituruninnya. Di sini ruang kapasitas bagasinya Honda mengklaim yang paling bisa luas atau cukup untuk menaruh barang yang agak besar dan panjang. Serta sini ada tuas untuk menarik untuk kursi yang row kedua tidur. Di sini ada perlengkapan toolkit serta bannya ini full size. Nah, yang seperti tadi gue bilang bahwa dia menggunakan spoiler, di mana bentuk spoiler ini seperti ducktail. Jadi seperti model drag ya, mobil-mobil drag.
Ini ganteng sih dengan warna black glossy begini. Dan di bawah dengan knalpot asli yang menonjol, warna silver metallic. Dan di sini juga ada sensor 4 buah yang menyatu dengan warnanya jadi lebih rapi. Oke, itu aja untuk eksteriornya. Honda Civic ini memberikan perubahan yang menarik serta penambahan fitur yang oke juga. Oke, kita lanjut ke interiornya. Wih, sekarang gue udah di dalam interiornya Honda Civic yang baru ini dan wow, ini benar-benar perubahan yang sangat luar biasa untuk Honda ini. Terlihat dari materialnya yang sudah soft touch dengan finishing black piano. Di bagian door trim juga ada soft padnya serta ada jahitan warna merah. Black piano dengan ada list warna merah. Jujur ini perubahan yang luar biasa karena yang dulu itu kisi atau panel AC-nya dia di tengah, di bawah si head unit, tapi ini sekarang udah berubah jadi panjang seperti desainnya HR-V. Tapi di sini juga dikasih dengan cover honeycomb gitu ya. Dan nih untuk putaran AC-nya ada suara nih. Wow, lucu banget nih. Jadi untuk putaran-putaran AC-nya. Lalu AC-nya udah digital ya, dengan kompor-kompor di sini untuk nyalain AC-nya, untuk blowernya dan serta untuk temperaturnya. Lalu di bawah ini ada power outlet 12 volt. Di sini ada untuk nyambung ke head unit dan USB port. Nah, head unitnya ini berukuran 9 inci dengan yang asli sudah dari Hondanya. Berbeda dengan sebelumnya yang seperti aftermarket, tapi di ini yang sudah asli dari Hondanya. Untuk pengaturan volume masih dengan fisik. Serta Honda itu dikenal dengan posisi duduk yang sangat enak. Karena dulu gue juga pernah pakai Honda Jazz yang generasi kedua itu G8, memang enak duduknya. Jadi nggak jauh dan juga nggak dekat juga, pas nih di kaki, nyaman. Ada sandaran kaki untuk di bagian matic ini. Setirnya, wow, setirnya tebal juga, ini bahan kulit dengan jahitan warna merah. Dan karena ini sudah ada Honda Sensing, di sini ada pengaturan cruise control yang adaptif, jadi kita bisa mengatur jarak mobil di depan dan untuk kita. Serta ada lane keep assist dan banyak lagi fitur-fiturnya berupa CMBS, itu dari fitur Honda itu, jadi mengerem otomatis jika ada objek di depan yang tiba-tiba. Jadi kita mobil ini bisa merem mendadak, rem seketika. Ada RDM yaitu Road Departure Mitigation yang mendeteksi kalau kendaraan kita keluar dari jalur. Jadi misalnya kita posisi diam, kita masuk ke jalur yang jalan, ada sensornya. Serta yang terakhir ada LCDN yaitu namanya Lead Car Departure Notification. Jadi kalau kita dalam keadaan di lampu merah kita stop and go, terus kita lagi main HP lupa untuk ngelihat pandangan depan, jadi nanti ada sensornya yang membunyi bip 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 biar kita maju, biar nggak dari belakang di klakson. Nah, serta juga dia udah auto high beam, jadi kita tinggal masukin ke auto. Jadi dia bisa mengatur lampu high beam itu tidak mengganggu pengguna di depan. Di sini seperti standarnya ada untuk electric window, terus spion retractable, terus untuk pengaturan kaca spionnya, kacanya ini bisa auto kiri dan kanan untuk bagian depan. Pengaturan jok juga sudah elektrik. Untuk di driver 8 way, untuk di penumpang 4 way. Dan bahannya ini 3 jenis. Pertama ini sweat dan fabric, serta ada kulitnya dengan jahitan merah. Dan di sangganya ini, sumpah ini bener-bener Honda yang joknya paling enak. Empuk banget, PW banget deh. Terus juga dia menyangga di rongga paha dengan baik lah ya. Nah, untuk di bagian tuas transmisi, dia dengan bahan kulit jahitan merah. Ini transmisi VT ya. Serta ada drive mode dari yang sport, eco, dan comfort. Ini sudah electric parking brake dan ada auto brake-nya atau head brake hold-nya. Di sini cup holder 2 buah. Sini armrest-nya jadi untuk konsol tengahnya.
dia yang cukup luas ya, maksudnya masuk ke dalam banget, dan ini ada tempat untuk buat koin. Bener-bener nyaman banget duduk di Honda Civic sekarang ini. Nah, untuk instrumen clusternya dia digital, sudah digital semua. Beda dengan sebelumnya itu yang masih dengan analog, dialnya itu RPM, speedometer, sama bensin. Kalau ini sudah digital yang full layarnya di sini, serta di detailnya itu ada gambar mobil Honda Civic-nya. Jadi kalau kita injak rem, lampunya juga menyala di gambar MID-nya. Untuk bagian tengah, di atas ini maksudnya, dia ada sun visor dan ada lampu. Dan Honda tumben banget ngasih lampu, biasanya nggak dikasih. Tapi sayang ini warnanya warna kuning, padahal di lampu tengahnya baca ini udah LED ya. Sayang sekali Honda, mungkin mereka kira, mungkin mikirnya ntar terlalu silau kali ya kalau LED ya. Udah nggak apa-apa lah. Di sini juga udah ada kaca dengan lampu. Baik sekali Honda. Nah, untuk bahan apa namanya? Bahan si plafonnya ini semacam fabric ya, halus dan punya kelas. Jadi nuansa ini seperti masuk ke Eropa-Eropaan dan lebih dewasa. Jadi perubahan Civic ini memang benar-benar yang terbaik dilakukan dan sangat memanjakan ya. Oke, kita lanjut ke kursi row kedua. Oke, sekarang gua di posisi row kedua di jok belakang, dan ini pengaturan kursi gua untuk mengemudi ya. Wow, ini bener-bener luas banget, lihat nih. Kaki masuk ke jok bawah, jaraknya, lihat headroomnya luas banget, lebih dari 1 jengkal. Dan headroomnya ini ya mungkin karena yang desain atapnya itu agak landai, jadi ruang kepala headroomnya agak sedikit tapi nyaman, dan ada headrestnya bisa diatur, jadi kepala bisa disangga dengan baik. Di sini juga sama seperti panel di depan, soft pad, ada black pianonya tapi ini nggak ada list merahnya seperti di depan. Nih juga sudah empuk-empuk materialnya. Di sini juga ada pocket seat back, dan di bagian belakang sudah ada ventilasi AC, dan di bawahnya ada USB port 2 buah. Kalau duduk di tengah, legroomnya sama sih seperti samping, dan kalau untuk perjalanan jauh agak cukup nyaman sih sebenarnya, tapi untuk ukuran anak kecil cocok lah ya. Tapi untuk orang dewasa agak pegel. Dia di sini agak apa ya namanya, nonjol karena ini untuk armrestnya, dan lihat armrestnya. Londoy, loyo, dan ada dua buah cup holder. Sebenarnya kalau londoy gini sebenarnya nggak apa-apa ya, asalkan nggak mengganggu atau gimana. Posisi juga memang ini agak naik sih sebelah kanan daripada yang kiri, tapi nggak apa-apa. Yang row kedua bagian tengah sudah ada headrest juga, serta ada seatbelt 3 titik untuk penumpang di belakang. Sini lampunya, untuk lampu tengah ini LED. Wow. Dan memang karena penambahan wheelbase-nya panjang yang tadi 2,7 mm, 2,7-an, jadi ruang kabinnya ini lega sekali. Jadi sebenarnya ini sedan kelas entry level tapi seperti premium. Ya mungkin berbeda dengan Accord ya, karena Accord lebih panjang lagi dan dia sudah masuk yang kelas premiumnya. Tapi ini memang Honda Civic ini nyaman loh, beneran, nggak bohong. Oke, ini untuk bagian belakang, untuk bagian row kedua. Coba kita lihat bagasinya. Oke, untuk bagasi di sini udah ada tuas untuk melipat kursi kedua begini. Nah, sini. Hasilnya itu 60-40. Bagian sana juga. Sebentar. Nah, Honda memang dikenal sebagai pelipat kursi yang benar-benar hampir rata. Kalau mungkin yang sedan ini nggak terlalu rata, tapi yang hatchbacknya itu benar-benar rata sama lantai dan bisa memuat barang yang panjang. Jadi untuk akomodasi barang di Civic sedan ini
cukup memadai. Praktis, tinggal gini lagi, dia masih mekanikal untuk kakinya. Dan tada, normal semua. Oke, itu untuk bagasi serta untuk pelipatan kursi row kedua. Oke Sobat Setir, di sesi terakhir ini di sektor mesin kita akan melihat apa yang ada di dalam kap mesin ini ya, maksudnya. Kita lihat. Tada, ini dia mesinnya masih sama seperti yang dahulu. 1500 cc 4 silinder turbo. Turbonya di mana ya? Oh ya, turbo di bagian sini. Kalau nggak salah ya. Terus dia memang Honda tuh memang belum ngasih cover ya, tapi nggak apa sih, ini mesinnya masih kelihatan rapi ya. Tinggal diganti warna merah, tak jadi ganteng. Terus ini sudah ada peredam, jadi mengurangi masuk noise mesin ke kabin. Warna juga sudah sewarna body, dia juga sama sewarna body, dan tenaganya ini dari yang 173 PS menjadi 178 PS, naik 5 PS saja. Dan torsinya dari 220 Nm menjadi 240 Nm, berarti menambah 20 Nm. Ya, untuk menggerak depan ini cukup tinggi, cukup gede ya untuk torsinya. Dia bisa naik ya, maksudnya apalagi belum busnya turbonya kan. Jadi untuk di kelasnya ini termasuk kencang. Oke, itu aja mesinnya dan kita tutup lagi. BTW ini berat juga ya. Dia masih pakai tuas, belum pakai hidrolik. Oke, kesimpulannya dari Honda Civic ini memberikan perubahan yang sangat menarik, mulai dari eksteriornya, interiornya. Meskipun mesin masih sama, hanya naik tenaga sedikit, tapi nggak apa-apa. Dan fiturnya, apalagi Honda Sensing-nya. Keren kan? Nah, buat kalian yang mau lihat langsung mobil ini, datang aja ke Gias. Dia di Hall 1, seberangnya Toyota, yang berlangsung sampai tanggal 21 November 2021. Oke, semoga mobil ini bisa bersaing untuk sedan-sedan lain premium lainnya, semoga aja ya. Di Toyota ada Camry, ada Altis, dan semoga ini Civic bisa menyaingi juga. Oke, itu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Setir Kanan, serta follow IG kami di @setir.kanan. Dan berikan komentar kalian apakah ini mobil dengan seharga setengah miliar lebih ini layak untuk dibeli. Gua Rio, gua undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya tentang Gias. Dadah!